semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Evanadia Agustin, mahasiswi Universitas Amikom Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan bagikan sebuah cerita yang sangat menginspirasi bagi saya, dan saya yakin setelah teman-teman mendengarkan ini, pasti akan jadi inspirasi juga bagi kehidupan teman-teman. Menceritakan kisah nyata tentang anak di Afrika, yaitu William Kamkwamba, yang membuat kincir angin untuk kehidupan masyarakat di desanya yang tidak memiliki sambungan listrik sama sekali. Sebelum saya memberikan cerita yang sangat menginspirasi ini, kisah nyata ini telah diangkat menjadi sebuah film. Saya akan sedikit memberikan cuplikan sebuah film cerita yang menginspirasi ini. Demi mimpinya, seorang remaja miskin di Malawi, Afrika, nekat melakukan hal-hal dianggap konyol oleh kebanyakan orang. Ia bahkan tidak mengubris ejekan orang lain tentang dirinya, sebab ia yakin apa yang dilakukannya akan membawa perubahan. Baik, kisah ini dimulai saat William tinggal di desa lamanya, yaitu desa Masitala, di mana ia takut akan tahayul dan sihir-sihir yang menjadi kepercayaan di sana. William tumbuh besar di sana. Lalu saat ia akan memasuki sekolah menengah pertama, ia dimasukkan ke sekolah menengah pertama paling jelek di daerahnya. Itu karena nilai ujian akhir sekolah dasarnya tidak baik. Sayangnya, di pertengahan semester ia terpaksa putus sekolah karena keluarganya tidak dapat membayar uang sekolah. Sejak saat itu, William belajar sendiri di rumahnya dengan meminjam buku dari perpustakaan yang ada di daerahnya. Ia akhirnya tertarik akan listrik dan ingin membuat listrik di desanya, karena desanya adalah desa yang miskin dan tidak memiliki sambungan listrik. William Kamkwamba, bocah Malawi Afrika yang tumbuh di sebuah kawasan miskin, musim panas panjang yang melanda negeri itu tidak hanya membuat dirinya terpaksa angkat kaki dari sekolah, namun juga membuat sejumlah temannya meregang nyawa karena kelaparan. Tersingkir dari bangku sekolah ternyata tidak membuat ia patah semangat. Ia terus bekerja membantu orang tuanya. William terus belajar sejumlah buku fisika dan teknik listrik dari perpustakaan. Meskipun banyak hal yang tidak ia mengerti, namun kemauan keras telah membuka jalan kepadanya untuk memahami hal-hal tersebut. Apa yang sebelumnya dipahami secara samar, dengan studi pustaka hal itu menjadi lebih jelas. Bencana kelaparan yang terjadi berbulan-bulan di desa tempat ia tinggal dan banyak orang yang telah meninggal karenanya. Suatu hari, saat presiden kembali dari Inggris untuk urusan kenegaraan, salah satu reporter dari kecamatan Wibe bertanya apa yang akan dilakukan presiden saat ini tentang bencana kelaparan yang merenggut nyawa banyak orang di daerah Wibe. Namun sang presiden tidak percaya dan berkata kalau orang tak akan meninggal kalau ada bencana kelaparan. Presiden saat itu bilang seperti itu karena di desa tempat sang presiden tinggal dulu, orang meninggal karena penyakit dan bukan karena bencana kelaparan. Untung saja keluarga William tetap bertahan hingga bencana kelaparan telah selesai. Dan sejak bencana kelaparan selesai, William mulai mencari bahan di tempat pembuangan sampah untuk membuat kincir angin yang dapat membuat listrik untuk dipasang di rumahnya. Ia dibantu oleh dua sahabatnya, yaitu Gilbert dan Geoffrey. Awalnya, penduduk di sana yang sering melihat kelakuan William di tempat pembuangan merasa aneh dan menyebut William adalah orang gila. Sampai saat kincir angin William telah selesai, orang-orang yang awalnya menyebut William gila akhirnya merasa kagum dan kaget. Kesungguhan itu akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil mendirikan sebuah kincir angin yang menghasilkan tenaga listrik. Orang-orang yang semula menganggap William tidak waras akhirnya mengakui kehebatannya. Sukses inilah yang mengantarkan William menghadiri konferensi TED, Technology, Entertainment and Design. TED adalah sebuah pertemuan tahunan di mana para penemu, ilmuwan dan pencipta berbagi gagasan dan ide. Dari apa yang dialami William, kita dapat belajar bahwa keterbatasan dan kekurangan tidak selalu menghambat usaha atau mimpi seseorang. Sebaliknya, kendala itu sesungguhnya mendorong seseorang untuk lebih kreatif. Barang bekas, benda-benda rongsokan
misalnya, dapat diubah menjadi benda-benda yang lebih berguna. Bagi William, tujuannya adalah satu, membangun sesuatu yang dia percaya kelak dapat melepaskan keluarganya dari kemiskinan dan kelaparan. Pencapaian William tidak diraih dengan mudah. Kewajiban untuk membantu orang tua di ladang, kemiskinan, dukungan yang minim dari orang-orang di sekitarnya adalah bukti bahwa mimpinya sulit untuk dicapai. Namun keinginan yang kuat telah membalikkan keadaan itu. William pun menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di desanya. Dia tidak banyak bicara, namun karyanya lah yang berbicara untuk menunjukkan siapa William sesungguhnya. Nah, terbukti sangat menginspirasi kan ceritanya teman-teman? Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Mimpi dan ketekunan adalah kombinasi yang tepat untuk mewujudkan cita-cita. Pada titik tertentu, keduanya tidak hanya mengubah seseorang, tetapi juga mengubah dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Jadi inilah cerita yang sangat menginspirasi dari saya. Jangan lupa di like, comment, and share ya. Terima kasih telah mendengarkan. Bye-bye.